Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Febriani dari kelas 4A Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer di semester 4 ini. Yang dimana pada UAS kali ini, yaitu akan merancang dan membangun jaringan baru untuk PT Honda Motor yang lebih stabil, andal, dan aman. Baik, inilah studi kasusnya. Anda adalah seorang network administrator di PT Honda Motor, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan lokasi gedung yang berbeda-beda yang masih dalam satu area wilayah. Gedung A merupakan data center memiliki 2 lantai dan gedung B memiliki 3 lantai dan digunakan sebagai manajemen pengelolaan data, terdiri dari bagian accounting, administrasi, pajak, bagian BPKB, bagian STNK, BBN, sedangkan gedung C digunakan sebagai gudang produksi. Dengan memiliki 4 lantai, jaringan di kantor mengalami beberapa masalah, yaitu pertama, koneksi internet yang tidak stabil, koneksi antar departemen atau gedung yang sering terputus, akses ke server file lambat. Tugasnya adalah kita akan merancang dan membangun jaringan baru untuk PT Honda Motor yang lebih stabil, andal, dan aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari studi kasus ini. Topologi jaringan yang saya rancang untuk PT Honda Motor ini menggunakan topologi jaringan star yang dikombinasikan dengan topologi bus untuk menghubungkan berbagai gedung. Alasan saya memilih menggunakan kedua topologi star yaitu pertama, mudah dikembangkan ketika ada perangkat baru yang ingin ditambahkan. Cukup hubungkan ke switch yang sudah ada. Kedua, jika ada kerusakan pada salah satu kabel atau perangkat, hanya segmen jaringan yang terpengaruh, tidak seluruh jaringan. Ketiga, dengan topologi star, manajemen jaringan menjadi lebih mudah. Setiap switch dapat dikelola secara mandiri. Keempat, topologi star umumnya menawarkan kinerja yang baik, terutama untuk jaringan lokal. Kelima, topologi star memungkinkan implementasi keamanan yang lebih baik, seperti PLAN atau Virtual Local Area Network, untuk memisahkan lalu lintas jaringan. Selanjutnya, jenis dan jumlah perangkat jaringan yang digunakan pada studi kasus kali ini, yaitu yang pertama router. Router yang digunakan sebanyak 1 buah router yang menghubungkan semua switch di berbagai gedung. Router ini berfungsi sebagai gateway default untuk mengakses internet di mana menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, contohnya jaringan di gedung yang berbeda atau jaringan lokal dengan internet. Meneruskan paket data antar jaringan berdasarkan alamat IP tujuan dan membagi jaringan menjadi beberapa subnet. Kedua adalah switch. Jumlah switch yang digunakan sebanyak 9 buah switch yang menghubungkan semua switch di berbagai gedung. Ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu segmen jaringan, meneruskan frame data ke port yang tepat berdasarkan alamat MAC tujuan, serta membagi bandwidth secara benar antara perangkat yang terhubung. Selanjutnya server. Jumlah server yang digunakan sebanyak 2 buah switch yang menghubungkan semua switch di berbagai gedung. Server ini berfungsi untuk menyimpan file-file penting, mengelola database perusahaan seperti data pelanggan, inventory, atau data produksi. Selanjutnya, PC. Jumlah PC yang digunakan sebanyak 10 buah switch. PC ini berfungsi untuk perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan dan aplikasi serta digunakan untuk berbagai aktivitas seperti mengolah data, berkomunikasi, dan mengakses internet. Selanjutnya ada modem. Jumlah modem yang digunakan sebanyak 1 buah modem. Modem ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau WAN ke jaringan yang lebih luas seperti internet serta mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon atau kabel. Konfigurasi routing yang digunakan atau yang dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap gedung, yaitu pertama adalah alamat IP untuk modem jalur internet. Selanjutnya adalah konfigurasi routing yang dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap gedung, yaitu pertama IP untuk modem dengan jalur internet. Nah, di sini ada FA0/0 dengan IP address
yaitu 192.168.101 dan subnet masknya 255.255.255 dan 0. Konfigurasi routing yang dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap gedung yaitu pertama, IP untuk modem dengan jalur internet. Konfigurasi routing dari router ke modem atau FA0/0 dengan IP address 192.168.101 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Selanjutnya IP untuk server lantai 1 atau yang berada di gedung A. Konfigurasi routing dari router ke server lantai 1 atau di gedung A atau FA1/0 dengan IP address 10.10.10.254 dan subnet mask 255.0.0.0. Selanjutnya IP untuk server lantai 2 yang dimana ada di posisi gedung A. Konfigurasi routing dari router ke lantai 2 di gedung A atau FA2/0 dengan IP address 20.20.20.254 dan subnet mask 255.0.0.0. Untuk FA3/0 dari router ke gedung C atau C dan FA4/0 dari router ke gedung B cukup hidupkan first statusnya seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah konfigurasi switching yang dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di setiap gedung, yaitu pertama menambahkan PLAN pada switch setiap lantai yang dimana seperti ini. Selanjutnya, untuk port yang terhubung dengan PC, ubah mode switch port menjadi akses. Setelah itu, pilih PLAN yang sesuai. Selanjutnya adalah untuk port yang terhubung dengan switch. Klik selanjutnya adalah ubah port yang terhubung dengan switch. Ubah mode switch port menjadi terang. Setelah itu, pilih semua PLAN yang sudah ditambahkan, begitu pula port switch lantai yang terhubung pada switch gedung. Nah, contohnya ada seperti berikut. Nah, lakukan step B dan C pada switch gedung, kemudian masuk kembali ke router untuk proses CLI, dan tuliskan seperti ini. Kemudian lakukan konfigurasi switch pada gedung lain dengan melakukan proses ping seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengamankan jaringan PT Honda Motor ini. Yang pertama adalah siapkan semua komponen yang diperlukan pada praktikum. Nah, pada praktikum kali ini akan dibutuhkan 1 buah router, 9 buah switch, 10 buah, 2 buah server, 1 buah modem, 1 buah cloud, dan kabel. Kemudian, sambungkan alat-alat seperti di bawah ini. Yang pertama, sambungkan gedung B dan C ke gedung A, gunakan kabel serat optik untuk menghubungkan perangkat jaringan switch di gedung B dan C langsung ke perangkat utama yang mengelola jaringan router di gedung A. Kemudian hubungkan cloud ke modem, sambungkan layanan cloud seperti penyimpanan data online ke modem internet menggunakan kabel telepon. Sambungkan kabel ini dari port khusus untuk cloud pada perangkat cloud ke port nomor 0 pada modem. Kemudian hubungkan modem ke router dengan menyambungkan modem internet ke router utama di gedung A menggunakan kabel lurus atau stretch cable. Sambungkan port 0/0 pada router ke port nomor 1 pada modem. Sambungkan server ke router, hubungkan server komputer yang menyediakan layanan ke router utama di gedung A menggunakan kabel silang cross cable. Selanjutnya hubungkan semua switch lantai. Maksudnya adalah mulai dari lantai paling atas, sambungkan setiap perangkat jaringan switch di setiap lantai ke switch di lantai bawahnya menggunakan kabel silang. Lakukan ini hingga semua switch di semua lantai terhubung. Kemudian hubungkan switch di lantai bawah ke gedung, sambungkan switch di lantai paling bawah ke switch utama di gedung yang biasanya ada di gedung A menggunakan kabel silang. Sambungkan semua PC ke switch. Hubungkan setiap komputer atau PC ke perangkat jaringan switch yang sudah terhubung sebelumnya menggunakan kabel lurus. Masukkan IP address, konfigurasikan routernya, konfigurasikan juga switchnya, konfigurasikan firewall pada router. Inilah hasil konfigurasinya. Nah, hasil simulasi yang saya lakukan tersebut telah berhasil melakukan berbagai konfigurasi. Baik, inilah hasil konfigurasi yang
telah dilakukan, yang dimana pada konfigurasi kali ini membutuhkan berbagai perangkat, yaitu satu buah router untuk menggabungkan semua perangkatnya, dan juga untuk gedung A terdapat perangkat server, 2 buah perangkat server, gedung C yaitu 4 perangkat switch dan 4 PC, kemudian gedung B 3 switch dan 6 PC, kemudian perangkat modem dan juga internetnya. Nah, yang dimana pada gedung A ini dari lantai pertama dengan IP address 10.10.10.1 dan default gateway-nya 10.10.10.254. Nah, setelah itu untuk daerah atau lantai 2 di gedung A dengan IP address 20.20.21 dan default gateway-nya 20.20.254. Selanjutnya kita beralih ke gedung B, yang dimana pada lantai pertama terdapat accounting dan administrasi, yang dimana IP dari accounting sendiri adalah 172.168.10.2 dan juga untuk IP dari administrasi adalah 172.168.10.3. Kemudian untuk lantai kedua di gedung B yaitu terdapat pajak dan juga dengan 171.168.10.2. Kemudian untuk BPKB di gedung B ini dengan IP address 172.168.10.3. Kemudian di lantai ketiga pada daerah gedung B atau manajemen pengelolaan ini terdapat bagian STNK yang dimana dengan IP address 170.168.10.2 dan bagian PBN dengan IP address 170.168.10.3 dengan default gateway-nya 170.168.10.1. Nah, kemudian kita beralih ke gedung C, yang dimana pada gedung C kali ini terdapat 4 lantai. Ya, yang dimana pada lantai pertama terdapat switch dengan PC dengan alamat IP 192.168.10.2 dan juga pada lantai kedua terdapat switch dan PC dengan IP 192.168.20.2 dan default gateway-nya 192.168.20.1. Selanjutnya, pada lantai ketiga menggunakan switch dan juga PC dengan IP 192.168.30.2 dan default gateway-nya 192.168.30.1. Kemudian untuk lantai keempat memakai switch dan juga terdapat PC dengan IP 192.168.40.2 dengan default gateway-nya 192.168.40.1. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari perancangan yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran untuk meningkatkan performa jaringan PT Honda Motor di masa depan adalah dengan implementasi jaringan PT Honda Motor telah berhasil membangun infrastruktur yang kokoh dan efisien. Topologi bintang yang dipilih memungkinkan fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan konfigurasi router dan switch yang tepat, memastikan koneksi antar gedung berjalan lancar. Penerapan firewall telah meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi akses antar subnet. Hasil pengujian simulasi menunjukkan kinerja jaringan yang stabil dan responsif, memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Untuk terus meningkatkan performa jaringan, PT Honda Motor disarankan untuk melakukan pemantauan jaringan secara intensif, meningkatkan kapasitas jaringan seiring dengan pertumbuhan bisnis, memperkuat keamanan siber. Selain itu, perencanaan jaringan jangka panjang yang matang serta dokumentasi yang komprehensif juga sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional jaringan. Dengan langkah-langkah ini, PT Honda Motor dapat membangun infrastruktur jaringan yang lebih handal, efisien, dan aman untuk mendukung kegiatan bisnisnya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.